bahas, yaitu memahami ragam aplikasi komunikasi data. Langsung masuk ke dalam pengertian komunikasi data. Oke, komunikasi data merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer-komputer, komputer dengan piranti lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data menjadi bagian dari masyarakat karena telah diterapkannya berbagai bentuk aplikasi komunikasi antara komputer yang populer dengan istilah internet. Handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain, misal printer, fax, telepon, kamera video, dan lain-lain. Bisa kita lihat di bawah ini merupakan proses komunikasi data. Baiklah, lanjut saja kita ke dalam model komunikasi data. Model pertama yaitu komunikasi data simple, yang merupakan komunikasi data satu arah. Kemudian ada komunikasi data duplet, yang merupakan komunikasi data dua arah secara bergantian. Dan terakhir yaitu komunikasi data full to float, yang merupakan komunikasi data dua arah bersamaan. Oke, kita masuk ke dalam karakteristik aplikasi komunikasi data. Yang pertama ada pengiriman, yang merupakan sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan oleh perangkat atau pengguna. Kemudian ada akurasi. Sistem harus memberikan data yang akurat, data yang telah dirubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber. Data A yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. Kemudian ada ketepatan waktu, yang merupakan sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data maka tidak akan berguna. Dalam kasus video dan audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang diproduksi atau seperti aslinya dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini disebut dengan pengiriman transmit real time. Oke, yang terakhir yaitu jinter. Jinter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Sebagai contoh, mari kita asumsikan bahwa paket video yang dikirimkan setiap 3 DM ms. Jika beberapa dari paket datang dengan delay 3 DMS, yang lain dengan delay 4 DMS, akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam video tersebut. Kita masuk ke dalam ragam aplikasi komunikasi data. Yang pertama ada komunikasi audio, yang merupakan jenis komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menginformasikan dalam bentuk suara. Contoh, radio, video mail, dan lain-lain. Kemudian ada komunikasi video, yaitu jenis komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk gambar. Contoh, big screen yang menampilkan iklan di kota-kota dan lain-lain. Kemudian ada komunikasi audio dan video, yaitu komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara dan gambar sekaligus. Contoh, televisi, video call, dan lain-lain. Komunikasi data, kemudian ada komunikasi data. Komunikasi data yaitu komunikasi yang mana informasi yang dikirimkan dan diterima berupa data digital. Contoh, aplikasi internet working pada jaringan komputer. Kemudian ada komponen komunikasi data. Yang pertama itu pengirim, adalah piranti yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya sejenis. Penerima adalah piranti yang menerima data, juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lain-lainnya sejenis. Pesan atau data adalah informasi yang akan dipindahkan bisa berupa apa saja, teks, angka, gambar, suara, video, dan kombinasi dari semuanya.
Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirim data, bisa berupa kabel, cahaya, maupun gelombang magnetik. Terakhir yaitu protokol, adalah aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung, tetapi tidak bisa saling berkomunikasi, sehingga message yang dikirimkan tidak akan dapat diterima oleh alat yang tuju. Oke, kita lanjut mengenal ragam aplikasi komunikasi data. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah suatu proses pengiriman paket atau data atau informasi dari suatu sumber menuju suatu tujuan. Komunikasi data berhubungan dengan pengiriman paket atau data yang menggunakan sistem transmisi elektronika dari suatu komputer ke komputer yang lain atau menuju terminal yang lain. Paket atau data yang dimaksud adalah sinyal-sinyal elektromagnetik dari sumber data yang kemudian diterima dan dikirimkan kepada terminal-terminal penerima. Terminal atau receiver adalah suatu peralatan elektronik seperti printer, monitor, keyboard, telepon, dan sebagainya sebagai penerima. Kemudian ada keuntungan komunikasi data, yaitu beberapa keuntungannya. Yang pertama, memungkinkan kita untuk mengirim data dalam jumlah besar tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik dari desentralisasi maupun sentralisasi. Kemudian mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Kemudian mendapatkan data langsung dari sumbernya, dan terakhir mengurangi waktu untuk pengolahan data. Berikutnya yaitu jenis aplikasi komunikasi data. Jenis komunikasi data yaitu ada komunikasi audio, komunikasi video, komunikasi audio-video, dan terakhir komunikasi data. Apa itu komunikasi audio? Komunikasi audio yaitu komunikasi yang hanya memungkinkan mengirim dan menerima informasi dalam bentuk suara, contoh radio, voicemail, dan lain-lain. Komunikasi audio bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui audio. Komunikasi audio merupakan komunikasi yang dapat terjadi antara sistem dalam bentuk suara, kemudian ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan komunikasi audio menggunakan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Komunikasi audio terjadi dalam dua perangkat atau lebih dengan perantara satu dan yang lainnya saling terhubung oleh jaringan. Contoh media elektronik yaitu televisi, CD player, dan DVD player. Komputer atau alat lainnya dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memperdengarkan isi pesan dan informasi tersebut. Berikut kelebihan dan kekurangan komunikasi audio. Yang pertama itu kelebihan komunikasi audio. Pertama, harga murah dan variasi program lebih banyak. Kemudian memiliki sifat yang mudah untuk dipindahkan dan dapat digunakan bersama dengan perekam radio sehingga dapat diputar kembali. Kemudian dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran, dan terakhir dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kemudian ada kekurangan komunikasi audio. Kekurangannya itu yang pertama memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu permasalahan tertentu dan menampilkan melalui ungkapan simbol analog dalam bentuk suara harus disertai pembendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Kita masuk ke dalam komunikasi video. Komunikasi video adalah suatu komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan.
Komunikasi video menggunakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Komunikasi video memungkinkan untuk melakukan suatu tanpa harus bertemu dengan pengirim dan penerima pesan. Contoh komunikasi video adalah CCTV, video streaming, dan lain-lain. Manfaat komunikasi video. Komunikasi video memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan penerima dan pengirim pesan. Kemudian, komunikasi video dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang secara jarak jauh tanpa mengenal waktu. Terakhir, komunikasi video dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Komunikasi audio-video itu merupakan komunikasi yang proses penyampaian pesan atau informasi dari sumber pada suatu penerima atau lebih dengan cara memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan atau informasi kepada penerima dengan melalui media penunjangnya. Komunikasi audio-video mengandalkan pendengaran penglihatan dari layak sasaran. Contoh, komunikasi audio-video adalah video call, video conference, dan lain-lain. Apa saja manfaatnya? Manfaat komunikasi audio-video. Yang pertama itu menyampaikan informasi. Kemudian mempercepat penyampaian sebuah informasi. Ketiga, sebagai hiburan dan pendidikan. 4, untuk mengaruhi masyarakat. Sekian, terima kasih.